Yang keempat, tetapkanlah pengharapan Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah kasih, Allah kemurahan, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang setia, Allah yang kami puji dan sembah di dalam roh dan kebenaran, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Petang hari ini kami hamba dan juga anak-anak-Mu di dalam persekutuan Rasul Kepala dan kelompok Rasul bersorak-sorak memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Kami mengalami pertolongan dan perlindungan di hari-hari yang lampau. Engkau memimpin, membimbing kami, Engkau menyertai kami, menuntun kami untuk kami mengalami kebenaran kehendak-Mu. Kini kami bersama-sama berhimpun di depan altar-Mu, menantikan berkat selamat-Mu. Karuniakan Roh Kudus, hikmat Allah dan malaikat Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami ketetapan dan kehendak Tuhan. Kami mampu mengerjakan dengan talenta kami dan kami berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu di seluruh distrik Jayapura. Biarkanlah mereka juga mengalami belas kasihan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan mereka mengalami damai sejahtera dari yang telah bangkit. Kami juga berdoa bagi para jawatan yang akan memimpin sidang jemaat-Mu. Urapilah, biarlah Roh Kudus memimpin dan mengarahkan untuk mereka yang tidak sempurna layak memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang senantiasa berjuang untuk dapat datang ke hadirat-Mu. Layakkanlah mereka mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus di dalam kelompok Rasul dan sidang jemaat. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami peperangan iman. Roh Kudus memimpin iman percaya agar mereka berdiri tegak, menang, dan dapat mengalahkan kuasa si jahat dan keadaan-keadaan tidak menggagalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa di alam barzah dalam keadaannya sekarang. Firman Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera karena mereka sepanjang hidupnya beriman kepada Yesus, dan pada saat ini mereka menantikan penggenapan janji Tuhan dengan setia. Di alam barzah juga ada jiwa-jiwa dalam keadaan yang sama dan mereka sepanjang hidupnya belum mengenal Yesus Kristus. Biarlah firman pada petang hari ini mengubah keadaannya, memampukan mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan pada hari Tuhan datang. Kami bersama-sama menantikan berkat selamat-Mu. Dengarkan doa kami dalam kehendak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, pada petang hari ini kita kembali berjumpa di dalam kemurahan Allah
Meskipun keadaannya sedikit berbeda, kita harus maju jam 4 sore karena situasi dan kondisi di Jayapura yang demikian. Tetapi kita mohon Allah hadir, Allah memimpin, dan Allah menyertai kita sehingga kita mengalami kebenaran kehendak-Nya. Firman Allah diambilkan dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita yang tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan, dan kami persilahkan duduk. Paduan suara bukan 83. Saturkan banyak terima kasih. Paduan suara menjelaskan kebaktian kita pada petang hari ini, bahwa kita ingin menyadari bahwa kasih Allah lah yang telah membentuk kita, dan karena kasih Allah lah kita layak datang ke hadirat Allah sekalipun kita tidak sempurna dan berdosa. Dan pada petang hari ini firman Allah yang menjadi dasar nas kebaktian, kita boleh belajar dan juga boleh menerima nasihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Sekali lagi saya bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pesan kebaktian kita pada petang hari ini bahwa Allah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk keselamatan kita. Kita ingin pada hari ini menyadari dan memahami bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera,
Allah adalah sumber dari segala kehidupan, termasuk saudara dan saya. Kemudian kita bertanya, kalau kita hidup dikehendaki oleh Allah, kenapa kita diperkenankan mengalami ancaman, ketakutan, kekhawatiran, dan penderitaan? Akan tetapi saudara yang kasih Tuhan, hendaknya kita pada hari ini dituntun untuk sadar kepada kemahakuasaan Allah. Memang kita nggak paham mengapa Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah, Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber segala kehidupan memperkenankan kita mengalami keadaan-keadaan saat ini. Tetapi jika menilik kepada firman pada hari ini bahwa Allah memberi kita anugerah yang sempurna dengan cara yang sempurna. Kita kadang ketidakpahaman kita membuat kita mencari alternatif lain. Allah tidak menginginkan hal yang demikian. Tetapi sebaliknya kita ingin untuk belajar sepenuhnya mengandalkan kepada Allah. Karena ketidakpahaman kita, karena ketidakmengertian kita, biarlah kita ingin Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kita sepenuhnya menguasai hidup kita, memimpin hidup kita. Oleh karena itu pertama-tama kita harus percaya bahwa Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Yesus Kristus adalah putra Allah. Yesus Kristus adalah kasih Allah itu sendiri yang diberikan kepada manusia. Sehingga kurban Yesus Kristus sempurna. Sekalipun banyak orang mengatakan, oh kalau dia putra Allah kenapa dia mati di kayu salib? Kalau dia putra Allah, kenapa dia tidak meminta bala tentara malaikat surga untuk melindungi, untuk menolong, untuk menyelamatkan supaya dia tidak dicambuk, supaya dia tidak dihukum mati? Tetapi bagi saudara dan saya, kita ingin pada hari ini, meskipun pada peristiwa itu kita gagal paham, mengapa ya yang Tuhan Yesus, anak Allah kok bisa demikian? Tetapi kita diingatkan oleh seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan di sebelah kanannya. Dia menasihati kepada saudara dan saya, saudaraku, kalau engkau dan saya disalibkan layak karena dosa dan salah kita. Tetapi orang ini tidak ditemukan satu kesalahan pun. Dengan kata lain, orang ini tidak berdosa, tetapi dia disalibkan. Sehingga pengakuan seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan menyadarkan kita bahwa Yesus Kristus yang tanpa dosa, dia harus disalib memenuhi kehendak Bapanya. Dia memberi dirinya sebagai domba sembelihan, domba kurban yang berlaku bagi orang Yahudi pada saat itu. Karena pada saat itu orang Yahudi kalau orang berdosa itu harus mempersembahkan kurban, dengan darahnya itulah yang dipersembahkan di bait Allah. Maka orang itu menjadi tahir. Demikianlah saudara dan saya ditahirkan. Demikianlah saudara dan saya ditebus. Bukan dengan anak lembu, bukan dengan anak kambing, bukan dengan merpati, tetapi dengan anak Allah. Kurban anak Allah. Ya, artinya para kasih Tuhan, demikian kasih Allah yang begitu besar. Sehingga mungkin bagi saudara-saudari yang kita pada awalnya tidak paham, hari ini kita ingin belajar bahwa kurban Yesus Kristus yang sempurna karena dia tidak berdosa, tetapi dia rela memberikan nyawanya untuk semua umat manusia, untuk semua pendosa, untuk mereka, bahkan dalam Alkitab dikatakan sejak zamannya Nuh, ketika Allah menenggelamkan bumi, mereka diberi peluang, mereka diberi kesempatan untuk diselamatkan. Hanya jika mereka mau menerima kurban Yesus Kristus. Hanya jika mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pada akhirnya mereka akan ditebus, mereka akan diselamatkan, mereka memiliki masa depan. Oleh karena itu para kasih Tuhan, tadinya kita nggak paham. Tetapi dengan penjelasan ini kita menjadi sadar, oh, demikianlah kasih Allah yang sempurna.
Sehingga kita juga ingin pada hari ini datang dalam kebaktian-kebaktian untuk menerima firman Yesus Kristus yang adalah ajarannya. Ajarannya adalah ajaran kasih, di mana dia memberikan hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Dan kasihlah sama manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Oleh karena itu para kasih Tuhan, seberapa banyak saudara dan saya mempraktekkan ajaran kasih Yesus, seberapa banyak saudara dan saya mempraktekkan khotbah yang kita terima dalam setiap kebaktian dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa banyak yang kita kerjakan untuk kita dapat berkenan kepada Allah, sekalipun kita tidak sempurna, sekalipun kita tidak paham. Oleh karena itu para kasih Tuhan, marilah kita ingin belajar supaya kita dapat memahami bagaimana perkataan yang kekal. Ajaran Yesus, murid-murid ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, kenapa engkau tidak meninggalkan aku juga? Tapi Petrus mewakili teman-temannya, kemana kami harus pergi? Karena engkau adalah firman Allah yang hidup. Dan ini memberikan suatu pernyataan bagi saudara dan saya para kasih Tuhan. Petrus mewakili teman-temannya menyatakan, tapi mengatakan, Petrus, bukan kamu yang menyatakan itu. Artinya dengan lebih jelas mengatakan Yesus bahwa itu adalah Roh Kudus yang mengatakan itu melalui kamu. Kita juga ingin pada hari dipimpin Roh Kudus, bahwa kita akan diselamatkan pada hari Tuhan datang. Hanya jika saudara dan saya mengikut Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus dan mempraktekkan firman-Nya. Karena firman-Nya adalah Injil. Firman-Nya adalah kehendak Allah. Sehingga dalam banyak perkataan Yesus mengatakan segala sesuatu yang kuperbuat bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa-Ku yang mengutus aku. Itulah gambaran bagaimana Yesus menggenapi kehendak Bapa-Nya. Dia adalah Allah, Dia adalah kasih, Dia adalah firman. Sehingga barang siapa yang mengerjakan firman Yesus Kristus, dia mempraktekkan hidupnya Yesus Kristus yang melakukan kehendak Bapa, yang menggenapi kehendak Bapa. Jika saudara dan saya melakukan firman Yesus Kristus, berarti kita melakukan kehendak Bapa dengan talenta-talenta kita. Nah, kadang-kala kita tidak paham kenapa Tuhan memberikan talenta kepada kita, harus menghadapi banyak masalah, harus dibenturkan dalam satu keadaan yang tidak menyukakan, dengan keadaan yang membuat kita harus was-was, khawatir, tidak tenang. Tetapi para kasih Tuhan, marilah kita ingin pada hari ini menggenapi firman Yesus Kristus sebagaimana Yesus Kristus menggenapi kehendak Bapa-Nya. Maka dengan demikian percayalah, Tuhan akan mempersiapkan kita kepada kepastian, kemuliaan yang kekal adalah tujuan akhir kita. Saat ini Tuhan sedang menuntun saudara dan saya, saat ini Tuhan sedang membawa saudara dan saya untuk dapat masuk ke dalam kemuliaan kekal. Kelayakannya maka perlu saudara dan saya harus melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu para kasih Tuhan, Yesus Kristus membentuk gereja Kristus dan juga kelompok rasul. Artinya Yesus Kristus saat ini tidak dapat kita lihat, tetapi kehadirannya ada di dalam gereja Kristus, ada di dalam sidang jemaatnya. Yesus Kristus telah mengutus kelompok rasul untuk memberitakan tentang kinerjanya, tentang apa yang menjadi kehendak Allah, bahwa Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan pendosa, semua manusia. Saat ini saudara dan saya mendengar dan menerima pengajaran Yesus Kristus itu melalui para rasulnya. Saudara dan saya mendengar dan menerima pengajaran Yesus Kristus itu di dalam sidang jemaatnya, dalam gerejanya. Oleh karena itu para kasih Tuhan, mungkin kita tidak paham, karena yang memberitakan itu hanya manusia, yang juga mereka tidak sempurna. Gereja atau sidang jemaat yang dibentuk oleh Kristus juga kadang tidak sempurna. Kadangkala kita juga gagal paham tentang hal itu. Tetapi barang siapa yang tetap setia, berada dalam persekutuan, tidak meninggalkan persekutuan ini, dan mendengarkan Injil,
melalui pewartaan para rasulnya, mereka memiliki peluang dan kesempatan untuk dapat mengalami nasihat, tuntunan, dan penyertaannya untuk kita dapat sampai kepada tahapan kemuliaan yang kekal. Dan disitulah saudara kasih Tuhan, tergenapkan nanti apa yang menjadi pesan kebaktian di petang hari dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Mari para kasih Tuhan, kita pada hari ini ingin belajar bersama-sama. Kita juga ingin berjuang bersama-sama dan memahami bahwa Injil adalah sempurna. Sekalipun pengetahuan kita terbatas, pengetahuan kita tidak sempurna, kita kadang-kala tidak memahami akan apa yang ada di dalam Injil. Injil ditafsirkan dan dikhotbahkan dengan banyak versi berdasarkan latar belakang, ya mungkin juga budaya, mungkin juga tradisi, tetapi hal itu tidak mengurangi makna bahwa semua yang melakukan Injil, menggenapi Injil akan diselamatkan dan mereka sampai kepada kemuliaan kekal. Kita dapat dikuatkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-9 sampai dengan 12 adalah suatu nasihat agung bagi saudara dan saya untuk kita dapat memahami Injil di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-9 sampai dengan 12 demikian firman Tuhan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, supaya aku sendiri dikenal. Inilah para kasih Tuhan, pemahaman kita, pengajaran yang kita terima. Dan tadi di awal kita ingin, sebagaimana Tuhan Yesus menunjuk kepada Petrus, Roh Kudus yang mengatakan melalui Petrus. Kini biarlah Roh Kudus bekerja di dalam iman kita. Roh Kudus bekerja melalui kitab suci yang menyatakan sifat Allah, yang menyatakan kehendak Allah, yang adalah kasih, kemurahan, dan juga kemahakuasaan Allah. Memang kadangkala kita tidak mudah untuk memahami, tetapi hendaknya kita tetap percaya, kita melakukan. Saya teringat tentang seorang bapak yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong menyelamatkan anaknya. Bapak ini memaksa Yesus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan mengatakan, anakmu akan sembuh. Bapak ini memaksa. Ya pada akhirnya dia berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan pada akhirnya bapak ini pulang, dan ketika ia pulang berjumpa dengan tetangganya, dan kemudian ia mengabarkan kalau anaknya sudah sembuh. Bapak ini bertanya, kapan? Oh kira-kira jam atau tengah hari. Dia teringat pada waktu itulah dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia meminta dengan sangat supaya Yesus mau singgah, tetapi Yesus tidak mau menggenapi permintaan Bapaknya. Akhirnya para kasih Tuhan, demikianlah dia mengalami bukti iman dari ketidakpercayaannya, tetapi dia percaya yang pada akhirnya dia dapat melihat bukti dari kepercayaannya itu. Banyak sudah kasih Tuhan, kita juga tidak paham, tetapi percayalah kepada Injil, percayalah kepada apa yang diwartakan Tuhan Yesus melalui para rasulnya, dan kita pasti diselamatkan. Dan untuk itu para kasih Tuhan, kita ingin untuk menerapkan khotbah
yang kita terima dalam setiap kebaktian dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan biarlah semua yang kita kerjakan diinspirasi oleh Roh Kudus. Sungguh para kasih Tuhan, sukacita yang besar yang dapat kita terima di dalam pesan Injil yang kita alami di dalam setiap kebaktian. Jika saudara dan saya percaya kepada Injil, maka kita percaya kepada Yesus Kristus yang Dia adalah Allah atau Putra Allah. Dia memberikan nasihat agung untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kita ingin pada hari ini tidak mendebat apakah khotbah yang disampaikan oleh dari orang yang berbagai suku, orang berbagai ras, orang berbagai budaya, latar belakangnya berbeda-beda. Tapi marilah kita ingin mengimani bahwa kehendak Allah adalah kasih. Kehendak Allah adalah kita memiliki pengharapan kita diselamatkan pada hari Tuhan datang. Kehendak Allah adalah kita beriman kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita pegang erat anugerah yang sempurna yang telah diberikan kepada saudara dan saya, dan kita telah menerimanya dari Yesus Kristus. Kadangkala kita tidak memahami dan mengerti, akan tetapi marilah kita mempersiapkan diri pada hari kedatangannya kembali dan bertekun di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang mana Allah menyertai saudara dan saya. Roh Kudus memimpin saudara dan saya. Sekalipun akal tidak paham, tetapi biarlah kita ingin dibentuk sesuai dengan kehendaknya yang pada akhirnya kita mengalami persekutuan yang kekal dengannya. Amin. Amin. Kini biarlah Kristus Santo juga menambahkan sukacita untuk saudara dan saya. Meskipun tidak banyak waktu, biarlah sukacita itu memenuhi hati kita. Mari kita. Saudara dan saudari yang kasih, kembali kita datang dalam rumah Tuhan, di mana saudara yang kasih dinyatakan bahwasannya Tuhan adalah Maha Kasih. Tuhan adalah Maha Murah untuk kehidupan kita. Saudara dan saudara yang kasih, Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang Maha Baik. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Terbukti saudara yang kasih, kita para pendosa dikaruniai kasih-Nya agar kita senantiasa boleh mendapatkan keselamatan. Saudara dan saudari yang kasih, bagimu juga bagiku, kita ingin lebih fokus, lebih di dalam pengikutan kepada Allah. Kita yang tidak sempurna ini, kita mendapatkan kasih karunia dari Allah yang sempurna. Kesemuanya itu untuk kesempurnaan bagi kita harinya Tuhan datang. Saudara dan saudari yang kasih, biarlah engkau dan saya senantiasa tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap di dalam pengandalan diri kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita boleh mengalami sukacita. Saudara dan saudara yang kasih, sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan oleh air dan roh, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah bagimu juga bagiku, kita ingin menyerahkan diri, mau untuk dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Dan di masa sekarang ini sering kasih, yang tadi engkau dan saya dengar, Yesus Kristus dapat kita jumpai, yaitu melalui para hambanya, para rasulnya, yang menuntun, yang mempersiapkan kehidupanmu juga kehidupanku, agar
kita nantinya bisa menjadi mempelai perempuan Tuhan Yesus Kristus, mempelai perempuan Tuhan dan yang sulung. Kudoakan bagimu juga bagiku, kita ingin tetap teguh, tetap mempertahankan kehidupan kepercayaannya, walaupun situasi yang sedemikian adanya, tetapi kita ingin tetap teguh, berfokus pada Tuhan Yesus Kristus, mencari pertolongannya, sehingga pada harinya Tuhan, kehidupanmu juga kehidupanku, kita boleh mengalami keselamatan. Amin. Amin. Genaplah firman Allah pada petang hari ini, dan izinkanlah saya untuk menyimpulkan kebaktian bahwa Allah memberi berdasarkan kasih. Tidak seorang pun dapat layak atas karunia-karunia Allah, tetapi karena kehendak Allah lah kita yang tidak sempurna, tetapi oleh karena belas kasihan Allah kita boleh disempurnakan. Sehingga kita juga ingin pada hari ini mendapatkan karunia Allah di dalam Injil. Kita percaya bahwa Injil itu adalah sempurna dan berlaku kekal. Sekalipun pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang kehendaknya tidak sempurna. Oleh karena itu, percayalah, Allah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk keselamatan kita. Maka dari itu, marilah kita berpegang erat pada anugerah yang sempurna yang telah kita terima melalui Yesus Kristus, dan tetap bertekun di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Amin. Sampailah pada puncak kebaktian, di mana kita juga ingin mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam penikmatan perjamuan kudus. Tetapi kita juga menyadari bahwa kita banyak dosa, banyak salah, bahkan ketidakpahaman. Mungkin kita pada saat ini juga ada yang mengatakan, wah kenapa kok kita kebaktian setiap Rabu dan Minggu menerima pengampunan dosa, dan pengampunan dosa. Kapan kita menjadi sempurnanya? Tapi kita sadar bahwa setiap kita menerima pengampunan dosa, bahkan sebelum kebaktian berusai, kita sudah bisa berbuat dosa lagi. Nah, mungkin kita menerima pengampunan dosa, setelah itu kita berdoa, belum keluar dari gereja kita bisa berdosa lagi. Misalkan kita memikirkan teman kita, saudara kita, orang lain. Padahal Tuhan mengatakan, jikalau engkau akan mempersembahkan kurban, engkau mengingat akan dosa saudaramu atau kesalahan saudaramu, tinggalkan persembahan itu, pergilah berdamai, dan kemudian datang kembali untuk mempersembahkan kurban. Nah, kadangkala kita sudah menerima firman pengampunan dosa, kita mengingat kejelekan, kesalahan orang lain, mengingat-ingat saja kita sudah kembali jatuh dalam dosa. Nah, itulah kelemahan kita, ketidakpahaman kita. Oleh karena itu kita membutuhkan terus pengampunan dosa. Oleh karena itu Tuhan tidak jemu-jemu untuk mengampuni dosa dan salah saudara dan saya. Asalkan kita mau bertobat, asalkan kita mengakui, asalkan kita mau untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pertobatan nomor 69, bukan 68, 69 bait yang ketiga. 69 bait yang ketiga. Karunia dan ampun, betapa manis, singkirkan derita, duka dan tangis, bawa keselamatan dan damai hati.
Kita ingin berdiri dan berdoa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas tugas pengutusku Rasul, kini kukabarkan kepadamu kabar gembira, bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, dosa-dosamu diampunkan, dan damai sejahtera dari yang telah bangkit menyertaimu. Amin. Amin. Allah kasih, Allah kemurahan, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang setia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau mengaruniakan pengampunan dosa bagi kami. Kami sadar bahwa kami tidak paham akan kehendak dan firman-Mu. Ketika kami telah menerima pengampunan dosa, belum juga keluar dari gereja, kami sudah melakukan dosa lagi dan lagi. Itulah kelemahan kami. Ketika kami memikirkan kesalahan orang lain, kesalahan teman, kesalahan sahabat, kesalahan saudara-saudari, itulah di mana kami yang tidak sempurna sudah disempurnakan oleh firman pengampunan dosa, tetapi kami lagi dan lagi berbuat dosa. Itulah salah dan dosa kami bertobat, kami menyesal, kami berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Terimalah pertobatan kami dan ampunilah dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melakukan kehendak Bapa dengan sempurna, menebus dosa dan salah kami dengan kematian-Mu di kayu salib, dengan kebangkitan, dengan kenaikan ke surga, dan janji kedatangannya kembali. Terima kasih Roh Kudus, hari ini kami menerima firman pengampunan dosa yang bersumber dari Tuhan Yesus yang diwartakan Rasul Tuhan, berdampak bagi iman percaya kami. Dan lebih daripada itu, saat ini kami boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan berkata, barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam ia. Dalam persekutuan sidang jemaat ini kami siap sedia merayakan perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Kami menaruhkan pengalaman dan pengharapan kami hanya dalam kehendak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kini kita akan merayakan perjamuan kudus. Kini meja Tuhan telah siap. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kusucikan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, dan kutaruhkan di atasnya korban Yesus Kristus yang tunggal berlaku selama-lamanya. Karena Tuhan mengambil roti dan anggur, mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Makanlah dan minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Amin. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Amin.
tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Amin. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Kami persilahkan duduk untuk mengiringi perjamuan kudus dibagi ratakan. Kita bersama menyanyi dalam nyanyian nomor 189. 189. Kini Tuhan mengundangmu ke perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Tubuh dan darah Yesus diberikan untukmu. Bagi dosa dan tertipu Kristusan, hatimu penuh selamat beri jasa Tuhan. Banyak dosaku tapi besarlah rahmat-Mu. Itu kita nyanyi di jasa Tuhan. Berapa senang hidup dengan Tuhan, sukaan selamatan Kau sediakan oleh cinta Tuhan menolongku. Itu kita ucap syukur selamanya. Mari kita mengucap syukur. Bapa Surgawi, Bapa yang setia, kembali kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi. Pada petang hari ini kami boleh menerima firman, pengajaran, untuk kami senantiasa memegang erat akan apa yang menjadi firman Allah, agar kami senantiasa dipimpin Roh Kudus untuk kami mempertahankan iman, pengharapan, dan kasih kami, agar kami juga dapat mempraktekkan firman Tuhan Yesus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kini sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun lindungi langkah perjalanan kami. Jumpakan seluruh isi rumah kami dalam keadaan utuh, tidak kekurangan satu apapun. Selanjutnya malam hari nanti kami ingin tidur di dalam pembaringan jagat dan lindungi dalam istirahat malam kami. Hindarkan dan jauhkan dari bencana alam, kuasa si jahat, orang tidak bertanggung jawab, rencana kejahatan, ataupun juga rencana-rencana dunia lainnya. Kami mengandalkan Allah. Dan jika Tuhan datang di saat kami tidur, jangan lewatkan kami, terimalah kami dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam sekiranya Tuhan bangunkan esok hari, berikan hari yang baru, perkenankan kami muji, menyembah dan melayani-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami, yang bekerja jadi karena berhasil dan beruntung, yang berseru-seru mohon tolonglah, yang sekolah kuliah berikanlah hikmat surgawi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghibur, yang kekurangan Tuhan berkecukupan, yang berbeban berat Tuhan tambahkan tenaga, janda duda yatim piatu fakir miskin para jumur yang berkebutuhan khusus kedangkan tangan kemurahan-Mu dan berkatilah. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap milik-Mu yang mempersembahkan kurban, bukakanlah tingkap berkat surga murni kehidupan kepercayaannya, apapun yang mereka persembahkan, apakah itu kurban kasih, kurban perpuluhan, kurban syukur istimewa, ataupun kurban kecintaan.
Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kehidupan kami melalui pemimpin yang telah Kau utus, yang telah Kau pilih. Terlebih di masa-masa yang mengkhawatirkan saat ini, kami membutuhkan kehadiran-Mu melalui para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah. Biarlah mereka menolong kami, melindungi kami, menjamin keamanan dan keselamatan kami, sehingga kami juga dapat memuji dan menyembah Allah dengan penuh keyakinan, keamanan, dan ketentraman. Karuniakanlah hikmat Allah, karuniakanlah damai sejahtera Allah, karuniakanlah Roh Kudus-Mu agar semua umat manusia yang ada di Jayapura secara khusus mereka tunduk dan taat kepada kehendak dan keputusan Allah. Apapun yang terjadi, biarlah mereka menempatkan di bawah kehendak-Mu, dan biarlah Engkau hadir di daerah kami ini. Bapak, kami juga berdoa bagi rasul, kepala, dan kelompok rasul untuk melakukan kehendak Allah, menemukan umat, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan, dan biarlah mereka yang mendengar pewartaan Injil melalui para rasulnya menjadi percaya, memberikan diri mereka dibaptis dengan air dan Roh, menjadi anak-anak Allah. Perkenankanlah kami turut mendukung pekerjaan itu untuk kami dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan umat Allah yang percaya. Kami menemukan domba-domba yang terakhir, dan pada akhirnya kami bersama-sama berseru, Tuhan Yesus, datanglah segera, datanglah, dan terimalah kami dalam tangan kemurahan-Mu. Dengarkan doa kami dalam kehendak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Kami persilahkan duduk. Untuk mengakhiri kebaktian, kita menyanyi dalam nyanyian nomor 226 bait yang ketiga. 226 bait yang ketiga. Oh Tuhan, ajak kita taati kewajiban supaya tinggal tetap di dalam terang Tuhan dan serah